Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, kami dari kelompok 3 mahasiswa Magister Farmasi Universitas Pancasila dengan kelompok pertama Isnani, Bu Ayu Rahani, Klufa Ayu Ramdhani, Joni Paranata Sembiring, Ferawati Magdalena Syakian, dan Muhammad Edo Himawan. Ya, pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan tentang drugstore. Ini logo kita yang akan dipresentasikan. Alamatnya Jalan Maju Terus Pantang Mundur, Jakarta, Indonesia. Dengan mobile dan email seperti parmaexpress@gmail.com. Pada company profile, Pharma Express adalah toko obat berbasis e-commerce yang menyediakan layanan pengadaan dan pengantaran obat secara efisien dan terpercaya, terutama untuk kalangan usia lanjut. Kami berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses terhadap obat-obatan dengan layanan cepat dan aman. Didirikan pada tahun 2025, Pharma Express lahir dari kepedulian sekelompok tenaga profesional di bidang kesehatan dan teknologi terhadap sulitnya akses bagi kesehatan masyarakat lanjut usia, terutama yang tinggal di kota besar dengan keterbatasan mobilitas. Dalam rangka memberikan solusi inovatif, Pharma Express mengembangkan platform digital yang memungkinkan pelanggan memesan obat dari rumah, serta mendapatkan layanan pengantaran lebih cepat dan aman. Dengan dukungan dari mitra pemasok terpercaya dan tim manajemen solid, Pharma Express terus tumbuh menjadi penyedia layanan farmasi digital yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan prima. Visi dan misi. Visi menjadi drugstore pilihan utama masyarakat dengan menyediakan produk kesehatan yang berkualitas, lengkap, dan terpercaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Misi memberikan pelayanan yang profesional, ramah, dan inovatif kepada pelanggan. Menyediakan obat, alat kesehatan, dan produk farmasi lain yang bermutu serta terjamin keasliannya. 3. Menawarkan harga yang kompetitif dan transparan agar terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan melalui pelayanan yang cepat dan empati. Terus, berinovasi dalam menyediakan solusi kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat. Ini tim kita, yang terdiri dari Joni sebagai Purkes, Ulfa sebagai Sales, Ayu sebagai Inventory, Iis sebagai Accounting, Indung sebagai Web, dan Vera sebagai E-commerce. Ya, saya akan menjelaskan tentang website. Website memiliki peran yang sangat penting bagi drugstore online, baik dari sisi operasional, pemasaran, maupun pelayanan pelanggan. Fungsi utama website: 1. Menyediakan informasi produk yang akurat dan lengkap. 2. Mempermudah proses pembelian dan transaksi. 3. Meningkatkan jangkauan pasar dan omset penjualan. 4. Memudahkan komunikasi dan layanan konsumen. 5. Mendukung strategi pemasaran digital. Pada pembuatan kami, mengimplementasikan proses pembelian dalam satu website yang lebih fleksibel dan baik, menggunakan sistem Odoo sebagai sebuah perangkat lunak manajemen bisnis yang terintegrasi yang dikenal sebagai ERP atau Enterprise Resource Planning. Berikut, kami akan menjelaskan bagaimana sebuah website akan dibuat digunakan untuk toko online. Kita buka webnya Odoo yang sudah dibagikan. Kita dari kelompok 3, kita klik. Ini sudah masuk dalam rangkaian. Pada pertama kali kita pilih setting, kita aktifkan mode developer mode. Setelah aktif, baru kita masuk di APPS. Kita cek website apakah sudah tersedia. Sudah cukup lengkap, kita bisa apply. Ya, ini tampilan website dari drugstore yang kita buat. Ya, pada halaman pertama, tampilan dari website kita desain sedemikian rupa sehingga bisa
menjadikan platform yang terpercaya. Ya, kita membuat pharmaceutical factory ya, dengan slogan Choose Your Drug Factory Future. Ya, di sini ada petanya, alamatnya di sini, lalu kita di sini. Ya, kalau kita pengen untuk ngedit website, tinggal klik edit. Kita bisa mengedit tampilan ini dengan sesuka kita. Di sini ada tema, custom, themes ya. Kalau sudah selesai kita save. Terus yang kedua company profile ya. Company profile dari Palm Express yaitu Palm Express adalah toko obat berbasis e-commerce yang menyediakan layanan pengadaan pengantar obat secara fashion dan terpercaya. Terutama untuk kalangan usia lanjut, kami berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses terhadap obat-obatan dengan layanan cepat dan aman. Tampilan company profile kita, di sini tanggal dibuatnya website ya, atau layanan kita, Palm Express ya. Desainnya seperti ini. Ini adalah visi misi ya, yang sudah dijelaskan di PPT. Ini tim kita ya, tim kita dengan masing-masing tim yang sudah punya bagian masing-masing ya. Terus kita juga membuat kata-kata untuk Pak Agung, berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses terhadap obat-obatan dengan layanan cepat dan aman. Biar kita sederhana. Terus kita cek di shopnya, karena kita ada e-commerce. Ya, saya akan jelaskan sedikit, nanti akan dijelaskan oleh tim mengenai e-commerce. Ini merupakan produk-produk yang sudah diisi. Nah, kita tinggal ngeklik saja sebetulnya. Diklik ini, akan muncul. Ya, terus kita add chart. Ya, akan muncul di sini. Tuh, produknya. Ada dua, seperti itu. Ya, kalau kita klik lagi, kita home. Ya, ini shop, ini kontak. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kita submit di sini ya. Ini company kita. Ya. Ya, ini tampilan dari website yang bisa digunakan untuk tampilan drugstore-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, saat ini masuk ke bagian pengadaan atau purchase. Pada tahap awal proses pengadaan, bagian purchase yang dikelola oleh tim purchase bertugas untuk melakukan pemesanan obat dari distributor yang telah ditetapkan. Berdasarkan kebutuhan stok dan permintaan pasar, tim purchase menghubungi tiga distributor utama, yaitu Encepal, Temposcan, dan Petradia. Untuk nama produk yang dipesan itu adalah multivitamin ya, dari Blackmores 30 botol, harga 150.000 per botol, Hemaviton 15 box, dan harga 80.000 per box, RX Jolin 10 box dengan harga 150.000 per botol. Setelah seluruh data pemesanan dikonfirmasi, tim membuat purchase order di sistem yang secara otomatis mencatat rincian barang, jumlah, dan total biaya pembelian. Total keseluruhan nilai pemesanan pada tahap ini adalah 7.200.000. Setelah PO dikirim ke masing-masing distributor, tim purchase memantau status pengiriman dan menyiapkan koordinasi dengan tim inventory untuk proses penerimaan barang. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam eh, eh, modul. Ya, kita cek ya. Kita akan melakukan request for quotation. Yang pertama itu kita setel produknya itu adalah black box. Totalnya itu 30. Di sini sudah pakai tab ya.
Maka kita akan sembahkan lalu kita konfirmasi order, maka kita lakukan receive, maka langsung di validate. Nah, sini sudah done, kita masuk lagi ke purchase. Itu kita create, kita lakukan build it, maka kita lakukan konfirmasi. Oke. Maka kita register payment. Di sini mau pakai bank, langsung create payment, eh, langsung payment sudah terbayarkan ya. Ini untuk satu PO, maka kita akan buat dua PO lagi terkait dengan hemapiton dan RX joint. Ya, maka kita akan melakukan PO yang kedua. Mungkin saya akan buka hanya dua PO ya, tapi nanti prosesnya sama. Ini PO yang kedua itu PT Radian. Di sini sudah kita sebutkan vitaminnya, uh, NVRX join, ada kuantitinya 10, harganya itu 15 ya. Di sini kita pakainya dolar, jadi kita buatnya $15. Kita send by email, kita konfirmasi order, maka kita receive produk, validate, ya, baru kita masuk lagi ke purchase. Di sini kita create bill, baru konfirmasi. Sorry, di sini bill date-nya kita harus buat ya teman-teman. Tidak ada, baru tanggal, jadi kita register payment. Di sini manual dan totalnya baru kita create. Nah, artinya sudah terbayarkan. Mungkin eh, ini adalah PO yang kedua ya teman-teman. Tapi artinya semua prosesnya sama. Demikian video dari saya. Terima kasih. Setelah melakukan purchase, maka akan masuk ke modul inventory. Di bagian inventory ini, saya akan melakukan skenario sesuai di atas ini. Setelah saya menerima purchase order, kemudian saya masuk ke dalam akun inventory. Setelah saya masuk ke inventory, kemudian saya masuk ke input warehouse. Di dalam input warehouse, kemudian saya klik transaksi yang hari ini.
Di sini saya menerima Blackmore vitamin sebanyak 30 box, kemudian saya validate. Maka status sudah berubah. Kemudian saya masuk ke overview. Awalnya 2 transaksi, sekarang tinggal 1 transaksi. Berarti dari PT Enseval sudah berhasil diterima. Kemudian yang kedua, saya menerima lagi purchase order. Di sini sudah ada statusnya purchase order yang kedua. Kita klik. Kita lihat yang kedua ada dari PT Tempo Scan Pacific. Kemudian saya buka. Kemudian di sini ada Hemaviton sebanyak 15 unit. Kemudian saya validate. Kemudian saya balik lagi ke inventory overview. Di sini sudah tidak ada. Kemudian saya lihat lagi, saya buka lagi. Di sini masih ada purchase order dari PT Radian. Kemudian saya buka. Di sini berdasarkan skenario membeli NP RX Joy sebanyak 10. Kemudian saya terima. Nah, kemudian saya klik validate. Demikianlah untuk modul inventory menerima barang. Semua kembali dengan saya Ferawati Magdalena Siagian. Saya akan menjelaskan untuk tutorial e-commerce di menggunakan Odoo. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat dan mengedit produk yang ada di e-commerce, lalu membuat voucher diskon 20%, lalu bagaimana membuat atau meng-create metode shipment. Lalu dengan case seorang pelanggan bernama Maisa Barani sedang mencari suplemen kesehatan untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan sendi yang membuka website e-commerce, menemukan Pump Express dan menawarkan produk multivitamin dengan promo voucher. Nah, melihat promo tersebut yaitu 20%, pelanggan menambahkan produk keranjang dan menyelesaikan pembelian melalui e-commerce dengan metode pembayaran yang nanti akan kita jelaskan. Baik, di sini sudah terlihat ada 3 produk di produk kita. Kita geser. Di sini sudah ada terlihat 3 produk yang ada pada e-commerce. Nah, kita klik new. Nah, di sini kita contohnya membuat Blackmore multivitamin. Nah, jika kita ingin menampilkannya dalam website, maka kita harus mengklik go to website. Nah, berikut kita harus mengklik menjadi publish sehingga produk tersebut terlihat pada e-commerce kita. Nah, jika kita ingin mengganti info yang ada pada produk tersebut, kita bisa klik edit, lalu kita bisa pakai contoh yang seperti apa atau model yang bagaimana agar kita dapat membuatnya di info pada e-commerce kita. Kita tinggal tarik drag aja dari blok sebelah kanan. Contohnya kita mau mengedit ya, kita namanya untuk Blackmore multivitamin, lalu kita infonya ada daily essential multivitamin and mineral dan to support overall health dan energy, lalu kita bisa memasukkan info lebih detail lagi seperti apa dan apakah ada voucher dan lainnya, itu bisa. Dan untuk term and condition-nya ada, lalu kita bisa klik save. Nah, berikut yang tampilan yang akan terlihat pada e-commerce kita. Nah, berikut jika dalam itu
dalam produk tersebut, kita klik go to website dan kita publish. Nah, kita bisa search seperti ini, contohnya Blackmores lalu akan muncul. Selanjutnya kita ke aplikasi website, lalu ke lalu ke voucher. Di sini kita akan seperti yang tadi, kita akan membuat voucher ya, voucher 20%. Kita bisa buat dulu nama vouchernya apa. Kita contohkan wellness 20. Kita bisa buat expired date dari voucher tersebut, kita bikin 30 ya, kita asumsikan, lalu itu berlaku di tanggal 14. Lalu kita bisa bikin produknya, produk apa aja nih yang akan bisa menggunakan vouchernya. Kita klik spesifik, lalu kita pilih produknya, contohnya Blackmores. Blackmores, NPRXY, dan kita ulang sekali lagi ya, kita klik dulu, kita bisa search barang atau produk apa saja, lalu kita select baru, kita masuk. Nah, ini akan masuk semuanya ya, produk-produk apa yang akan memiliki atau akan berlaku voucher tersebut. Di sini ada extra info, apakah ingin membuat atau mendeskripsikan voucher, info dari voucher tersebut. Lalu kita ke general info. Di sini ada voucher value, ada total available. Nah, total available voucher value ini adalah kita memilih potongan harga langsung atau menggunakan persentase. Nah, di sini kita akan membuat persentasenya 20%. Untuk total available di voucher tersebut kita setting aja 10. Jadi hanya bisa untuk 10. Di sini kita bisa memilih ya, untuk kupon atau vouchernya itu bisa untuk all customer atau spesifik. Nah, nanti bisa kita edit. Di sini kita bikin all customer ya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada voucher wellness 20 dengan diskon 20%. Lalu kita ke configuration, ke shipping method. Di sini sudah ada ya, sebelumnya kita membuat. Lalu kita ke new, kita buat shipping method yang baru, contohnya JNE Express. Nah, di sini free, kita bisa setting ya, dia akan free dari pembelian berapa. Di sini minimal 0 atau semuanya bisa memakai. Nah, di sini kita pilih dulu untuk delivery produknya. Nah, di sini kita bisa create produknya, produk name-nya itu bisa kita create dengan vitamin. Produk kategorinya all ya. Jadi semua produk bisa menggunakannya.
ubah dulu sales price-nya menjadi 0 sehingga tidak terbayar ya. Lalu kita simpan, lalu kita harus mengkliknya menjadi publish gitu supaya nanti di e-commerce-nya itu muncul pilihan JNE Express-nya. Kita klik lagi configuration dan shipping methods. Nah, di sini sudah ada ya pilihannya mana yang publish, mana yang tidak publish. Oke, selanjutnya kita ke produk kita yang ada di e-commerce. Nah, berikut ya sudah terdapat 3 produk. Nah, jika kita mengklik tanda love atau wishlist itu adalah muncul di wishlist dan untuk nanti kita pengennya beli itu nanti suatu saat, jadi tidak dimasukkan ke keranjang. Nah, di sini kita bisa klik all product. Nanti kita bisa masukkan ke a chart. Nah, di sini kita memasukkan dua hemaviton yang langsung masuk ke keranjang kita. Lalu kita akan membeli Blackmores dengan kuantitinya 2 juga. Kita masukkan ke chart atau keranjang kita. Namun bisa juga ya untuk mau pembelian langsung gitu, tapi hanya satu barang. Tapi kalau hanya kita akan membeli beberapa barang, baiknya kita masukkan ke keranjang terlebih dahulu. Nah, kita klik keranjang. Nah, berikut adalah beberapa item yang akan kita beli yang sudah kita masukkan ke keranjang kita atau ke chart kita. Nah, selanjutnya kita pilih check out. Kita ke shipping, ini adalah pembelian yang sudah kita buat, kita klik edit dulu. Nah, di sini kita create ya. Nanti si customer akan memberikan namanya, email, nama, nomor telepon, dan yang lain sebagainya. Dan nanti yang ini bisa kita masukkan ke pengiriman barang. Jadi alamat ini juga bisa untuk pengiriman barang. Jika tidak, nanti bisa kita edit juga. Oke, selanjutnya kita confirm. Sini kita tidak ada extra info ya. Kalau ada extra info bisa dilakukan. Nah, lalu kita klik here pada kupon. Nah, kita copy code-nya dulu. Lalu kita pastekan. Nah, di sini sudah ada ya vouchernya itu 20%. Nah, nanti akan berkurang sekitar 15,20, itu 20% dari totalnya. Nah, lalu kita next selanjutnya. Nah, ini tadi adalah JNE Express yang sudah kita buatkan metode shippingnya dan kita publish sehingga kita bisa pilih. Dan di sini free karena kita buat itu minimal 0 ya, atau free untuk semua tanpa minimum pembelian. Lalu kita pilih wire transfer pembayaran. Lalu klik buy now. Nah, di sini akan menunggu waktu untuk konfirmasi pembayaran. Nah, ketika sudah ada sudah selesai, maka akan keluar nomor S00119 itu nomor order dari customer. Nah, di sini terlihat ya, jika kita print invoice-nya, di sini ada invoicing dan shipment alamatnya. Untuk pengirimannya ada seperti ini, lengkap, dan ini akan dipakai untuk nanti tim gudang atau inventory dalam memasukkan atau membuat
barang tersebut untuk dikirimkan. Sekian tutorial e-commerce dari menggunakan aplikasi Odoo dari saya, dan nanti selanjutnya bagaimana order ini akan keluar atau akan selanjutnya dikerjakan oleh tim sales, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim sales. Terima kasih. Wabarakatuh. Selamat siang. Saya Ulfayu Ramdhani, mahasiswi Magister Farmasi dengan peminatan bisnis farmasi. Di sini saya akan menjelaskan menjelaskan mengenai sales pada Odoo untuk memenuhi UTS Supply Chain Management. Di sini sales merupakan penjualan yang dilakukan secara online gitu ya, melalui website atau WhatsApp bisnis. Sistem e-commerce terhubung langsung dengan sistem inventory sehingga stok dan harga selalu real time. Segmentasi target pelanggan, ini target utamanya ada lansia umur 55 tahun lebih, pasien dengan penyakit degeneratif ringan, dan lansia aktif dengan kebutuhan suplemen harian, suplemen untuk daya tahan tubuh, untuk kebutuhan sendi ataupun tulang, dan yang lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan segmentasi target pelanggan, di mana nama program yang akan kami tawarkan itu ada beberapa. Di antaranya ada satu paket lansia sehat atau sehat lansia, di mana paket ini bundling 3 item obat dan akan diberikan diskon 20%. Selanjutnya langganan bulanan yang akan dikirimkan setiap bulannya dengan diskon tetap 10% setiap kali pengiriman. Dan yang lainnya ada diskon keluarga lansia, promo hari lansia, dan flash sale di pagi hari di jam 6 sampai jam 9 pagi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai skenario yang sudah kami tuliskan atau jelaskan dari kelompok 3, yaitu seorang pelanggan bernama Misha Barani sedang mencari suplemen kesehatan untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan sendi. Ia membuka website e-commerce, menemukan adanya e-commerce Palm Express yang menawarkan paket sehat lansia dengan promo menarik. Melihat bahwa paket tersebut berisi 3 obat yang dibutuhkan, yaitu Blackmores, RX Join, dan Hemaviton, serta sedang akan mendapatkan diskon 20% sebagai bagian dari promo tadi, yaitu paket bundling 3 produk. Sehingga Misha Barani menambahkan produk tersebut ke keranjang dan menyelesaikan pembelian melalui e-commerce dengan metode pembayaran digital, di mana tutorialnya sebagai berikut. Pertama, kita masuk ke dalam Odoo. Seperti ini tampilannya. Kita memilih sales. Setelah sales ini dipilih, nanti kita melihat dulu produk yang tersisanya ada berapa. Untuk 3 produk tadi itu ada Blackmores multivitamin masih ada 47, Hemaviton 19 unit, dan RX Joy-nya ada 9 unit. Setelah itu kita masuk lagi ke menu sales. Setelah itu new. Di sini kita buat nama pelanggannya ada Misha Barani. Kita buatkan. Setelah itu kita add produk yang akan di order tadi. Blackmores ini untuk kuantitinya 2 unit. Selanjutnya Hemaviton ini juga 2 unit. Dan yang terakhir ini RX Join. Di sini 2 unit. Nah, untuk diskonnya ini diberikan 20% untuk global diskon.
terus di apply, dan ini akan muncul untuk harganya, diskonnya gitu ya. Setelah itu kita pilih send by email. Setelah di send by email, ini di close aja. Setelah itu di send emailnya, di confirm untuk quotationnya. Setelah itu dilakukan delivery. Nah, detail operationnya di sini sudah jelas, sudah divalidasi masing-masing 2 unit gitu ya. Setelah itu setelah itu kita lihat di bagian produk akhir sudah berkurang untuk unit Blackmores, Hemaviton maupun RX Joint. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnani, melanjutkan proses sebelumnya dari bagian inventory, sales, dan purchase, yaitu bagian accounting. Nah, tugas bagian accounting itu adalah pencatatan penjualan harian dan verifikasi pembayaran. Jadi setiap hari semua transaksi penjualan dari platform e-commerce dicatat, yang mencakup produk yang terjual, jumlah, dan harganya. Verifikasi pembayaran yang masuk dari berbagai gateway pembayaran untuk memastikan kesesuaian antara penjualan dan penerimaan dana. Kemudian, manajemen stok dan biaya produk. Untuk pemantauan stok, yaitu secara rutin memperbaharui data stok obat, melakukan rekonsiliasi fisik dengan catatan sistem. Ini sangat penting ya dilakukan karena untuk menjaga akurasi laporan laba rugi dan mencegah kerugian. Kemudian ada pencatatan biaya, jadi catat semua biaya yang terkait produk termasuk harga beli, biaya pengiriman, dan biaya penyimpanan. Biaya-biaya ini mempengaruhi harga pokok penjualan dan margin dan keuntungan. Kemudian pelaporan persediaan, jadi menghasilkan laporan persediaan untuk mengidentifikasi obat yang bergerak cepat atau lambat. Ini membantu dalam perencanaan pembelian dan pengelolaan modal. Yuk, mari kita masuk ke menu UDU SOD-nya. Nah, ini di bagian accounting. Di sini ada menu-menunya untuk accounting. Nah, di sini kan ada menu yang customer ya. Nah, customer ini yang invoice dibuat oleh bagian sales. Kemudian yang nama produk ini, nah ini dibuat oleh bagian inventory. Nah, untuk customernya ini, nah ini calon-calon customer ini dibuat oleh bagian sales. Nah, untuk menunya accounting di sini ada menu bill. Ini menjelaskan tentang tagihan pemasok sebagai utang usaha. Biasanya ketika menerima faktur dari distributor. Nah, ini kita klik. Ini udah ada ya contoh bill-nya. Ini kita coba, kita buat. Nah, misalnya vendornya PT Enseval. Bill date-nya dibuat hari ini. Kemudian ini kita tambah ya. Nama obatnya misalnya Blackmores. Jual ya. Price-nya kita coba dulu. Misalnya 50.000. Nah, ini lalu kita confirm. Nah ya, di sini terjadi register payment. Nah, ini baru register. Terus kita create. Nah, ini adanya invalid ya. Karena ada settingan di jurnalnya juga yang belum dibuat oleh di SOD ini, belum diatur. Coba ya.
Nah, keluar seperti ini lagi. Kita discard. Nah, coba ya, kita coba kalau 0. Kalau harganya 0, ya, kita confirm. Nah, ini malah langsung bisa terbayar. Nah, karena belum ada nih yang saldonya itu belum ada. Jadi tadi ketika kita masukin price itu jadinya register payment. Nah, ini dicoba dengan price-nya 0 karena cuma untuk mengetahui ya prosesnya setelah di pay itu harusnya langsung ke paid. Jadi tadi masih minus nih kalau di tagihan tuh masih minus gitu. Jadi belum ada isi modal awalnya. Kayak gitu. Nah, kemudian ini menu accountingnya, jurnal-jurnal. Nah, ini harusnya di entry dulu sebelum di entry-nya dari awal ya, sebelum adanya transaksi harus disetting dulu supaya menu accounting ini bisa berjalan sesuai fungsinya ya. Jadi di SOD ini belum disetting jurnalnya, makanya belum bisa dilakukan menu-menu selanjutnya kayak gitu.